Allah memerintahkan kepada kita untuk banyak-banyak bersalawat kepada beliau. Hari tadi hari Jumat, harinya bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Antum berapa kali salawat hari ini? Berapa? 5 kali. Astagfirullah. Masa cuma 5 kali? Mana hadiahnya? Panitia mana hadiahnya? Masih di pabrik? Mana hadiahnya nggak datang? Bentar lagi dapat hadiah. Masa cuma 5 kali kita bersalawat buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jemaah. Bukti seorang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lisannya akan senantiasa basah bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa kita bersalawat? Masya Allah. Kenapa kita bersalawat kepada Nabi SAW? Siapa yang mau jawab? Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan sekali kita bersalawat kepada Nabi SAW, maka kita akan mendapatkan 10 salawat dari Allah Jalla Jalla. Baik, menaikkan derajat, mengampuni dosa. Jadi antum cuma cari pahala doang. Antum gak cinta sama Nabi SAW. Mana hadiahnya? Nanti satu dapat hadiah yang 5 kali salawat, antum dapat hadiah. Ahibati fillah, masih ingatkah kita dengan kisah Ubay bin Ka'ab ketika dia datang kepada kekasihnya mengatakan, "Ya Rasulullah, kam aj'al laka min salati?" Wahai Rasul, alaika salatu wassalam ya Rasulullah, berapa banyak dari doa-doa yang aku panjatkan yang isinya salawat kepadamu. Masya Allah. Mana hadiahnya? Nah, antum salawat Jumat depan 500, bukan 5 kali. Masya Allah. Taib, kirimkan ke belakang sana jemaah. Jazakallah khair. Sampai mana kita jemaah? Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Nabi SAW, berapa banyak dari doa-doa yang aku panjatkan yang isinya salawat buat engkau wahai Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Masyita, terserah engkau. Ubay berpikir, gimana kalau seperempatnya? Kata Nabi SAW, terserah engkau. Kalau engkau tambahin lebih baik. Gimana kalau setengahnya? Nisfuha, separuh dari doa yang dipanjatkan oleh Ubay bin Ka'ab, isinya salawat buat Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Ma syi'ta fa in zitta fahuwa khair. Terserah kamu. Kita ini orang yang bebas memilih dalam kehidupan ini. Maka kata Nabi SAW, terserah engkau, tapi kalau engkau tambahin itu lebih baik. Gimana kalau thulusaiha, 2/3 dari doa-doaku isinya salawat buat engkau wahai Nabi SAW. Lalu apa kata Nabi SAW? Ma syi'ta, terserah kamu wahai Ubay. Fa in zitta fahuwa khair. Tapi kalau engkau tambahin itu lebih baik. Lalu apa kata Ubay bin Ka'ab? Idzan aj'al laka min salati kullaha. Kalau begitu semua doaku isinya salawat buat engkau wahai Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Kalau itu yang kau lakukan, tukfaham, semua kegalauan, semua kegundahan akan hilang dari diri. Wa yaghfirullahu laka dzambak. Engkau akan jadi orang yang bahagia dan Allah akan mengampuni dosa-dosa. Bukankah itu keinginan kita jemaah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ingin kebahagiaan di dunia dan di akhirat, banyak salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan buat keluarga Nabi, buat istri-istri Nabi, buat putra-putri Nabi, dan untuk para sahabat Nabi.
yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Ternyata Tanjung Balai Karimun ini panas ya. Insyaallah. Tapi semoga panas yang kita rasakan di tempat ini menghapuskan dosa-dosa kita. Tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa hari ini? 22. Tanggalnya siapa itu? Itu tanggal non-muslim. Masihi itu artinya Kristus. Terjemahannya Kristen. Itu penanggalan orang Kristen. Silahkan orang Kristen pakai. Muslim jangan. Kita punya kalender sendiri, jemaah. Orang Cina punya kalender sendiri. Orang Buddha punya kalender sendiri. Orang Yahudi punya kalender sendiri. Umat Kristiani punya kalender sendiri. Dan kita umat Islam punya kalender sendiri. Jangan dicampur-campur. Tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa? 15? 16? 17 lah. 17. Tadi tanggal 16. Setelah matahari tenggelam tanggalnya 17. Ini loh kalendernya umat Islam. Kemarin tuh tanggal 15 hari Kamis. Yang puasa sunnah hari Kamis kemarin itu dapat keutamaan puasa tanggal 15, dapat keutamaan puasa hari Kamis, dapat keutamaan puasa di bulan haram. Semua ritual ibadah kita itu berhubungan dengan kalender Hijriah. Baik, berapa lama lagi kita Ramadan? Yuk, ya sebulan lebih lah. Nggak apa-apa lah, orang tua kita kasih. Sekarang sudah banyak yang nggak bisa ngitung-hitungan lagi, sudah jemaah. Kalau hari ini tanggal 17, berarti 13 hari lagi kita masuk ke bulan Sya'ban. Setelah Sya'ban bulan Syawal. Oh, Ramadan ya. Iya Ramadan lah jemaah. Masa kita nggak tahu? Ingat, banggalah kita memiliki kalender sendiri. Bangga. Jangan malu. Siapa yang jamnya hari ini tanggal 17 Rajab, Anda kasih hadiah. Yang jamnya tanggal 17 Rajab. Jamaah. Karimun. Karimun itu bahasa Arab, Ustaz. Orang-orang yang mulia, Ustaz. Karim. Orang-orang yang mulia. Tunjukkan kemuliaan kita. Tatkala para sahabat Nabi, Umar bin Khattab, ada satu permasalahan, orang mengadukan masalah urusan utang piutang, tertulis di sana bulan Sya'ban. Tapi kata Umar bin Khattab, ini Sya'ban kapan? Sya'ban tahun kemarin, tahun ini, apa tahun depan? Nggak ada tanggalnya waktu itu jemaah. Karena apa? Yang ada kalender adalah kalendernya orang Romawi, orang Persia. Pada waktu itu, akhirnya bermusyawarah para sahabat menentukan, kita ini penanggalan kita itu dimulai dengan kapan? Dengan kelahiran Nabi? Nggak setuju. Dengan awal turunnya wahyu? Tidak setuju para sahabat. Terus gimana? Dengan hijrahnya Rasulullah SAW. Maka ketentuan kalender umat Islam itu dimulai dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Maka jangan melupakan kalender Hijriah. Baik, ahibati fillah. Apa tema kita pada malam hari ini? Masya Allah. Kerja keras tanpa hasil. Semua berharap kerjanya itu menghasilkan. Nggak mungkin ada orang kerja dari pagi sampai sore lalu pulang nggak dapat gaji. Kalau ada seorang suami berangkat kerja dari pagi sampai sore, pulang ke rumahnya berkeringat, bau keringat, terus datang ketemu istrinya, ditanya mana gajinya, nggak ada. Engkau kerja nggak ada hasil.
Iya, nggak ada. Terus buat apa kok? Hanya orang-orang yang kurang cerdas yang mau melakukan pekerjaan tanpa hasil. Pernah suatu hari, dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia menceritakan ada seorang lelaki yang masuk ke masjid Nabi Muhammad SAW. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fihi faradda alaihi salam. Orang ini masuk ke masjid, Nabi sedang duduk. Kemudian dia sholat. Orang ini sholat. Selesai sholat menjumpai Nabi alaihissalatu wassalam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, waalaikumsalam. Salli fa innaka lam tusalli. Kamu sholat lagi. Kamu itu belum sholat. Tadi dari mulai takbir, ruku, sujud nggak dihitung. Kamu belum sholat lagi. Akhirnya orang ini sholat. Bayangkan sholat dilihat oleh Rasulullah SAW. Selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia datang menjumpai Nabi SAW, mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab salamnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, Salli fa innaka lam tusalli. Kamu sholat lagi. Kamu belum sholat. Ajib. Akhirnya orang ini sholat lagi. Selesai sholat Assalamualaikum, datang jumpai Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan seperti yang pertama, engkau sholat lagi. Kamu belum sholat. 3 kali sholat jamaah di Masjid Nabawi, di hadapan baginda Nabi SAW. Ternyata 3 sholat dia 0, dianggap belum sholat. Lalu apa kata sahabat ini? Walladzi ba'atsaka bil haqq ya Rasulullah, ma uhsin ghairahu fa'allimni. Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tuh nggak bisa sholat lebih baik daripada yang tadi kau lihat. Itu sholat terbaikku. Tolong ajarin aku. Subhanallah. Nggak sembarangan orang beribadah. Antum pikir selama ini antum sholat diterima? Antum puasa diterima? Wallahu a'lam. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innar rajula la yusalli salata 60 sanah wa lam tuqbal lahu salah. Ada orang yang sholat selama 60 tahun, dia sholat, satu pun sholatnya nggak ada yang diterima. Kenapa? Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Asal sholat, menyempurnakan rukuknya, sujudnya nggak sempurna. Sujudnya sempurna, rukuknya nggak sempurna. 60 tahun sholat jemaah, nggak ada yang diterima. Maka kita perlu berpikir, apakah ibadah kita diterima? Jangan-jangan nggak diterima. Baik. Pernah ada seorang datang kepada Nabi SAW. Dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Nasai. Ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dzikra. Bagaimana pendapatmu hai Rasul SAW? Seorang yang berperang di jalan Allah, dia mengharapkan pahala dan mengharapkan pujian. Mengharapkan pahala dan mengharapkan pujian orang. Qala la syai'a lahu. Orang itu nggak dapat apa-apa. Lalu tanya lagi orang ini 2 kali, 3 kali. Jawaban Rasulullah SAW satu, la syai'a lahu. Orang itu nggak dapat apa-apa. Lalu beliau alaihissalam mengatakan, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhah. Allah tuh tidak menerima sebuah amalan kecuali yang ikhlas, yang mengharapkan wajah Allah saja, bukan mengharapkan pujian orang. Enggak, anak ikhlas Ustaz, tapi anak ingin dipuji Ustaz. Nggak diterima. Allah berfirman, sebuah surat yang sering dibaca sama imam pada waktu sholat Jumat. Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim,
Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Apakah sudah datang kepadamu sebuah berita, sebuah pengumuman, sebuah pemberitahuan tentang al-ghashiyah, tentang kiamat yang mencekam dan menakutkan? Tatkala wajah-wajah manusia yang mungkin ketika hidup di dunia mereka terhormat, mereka dihargai oleh umat, tapi pada hari kiamat penuh dengan kehinaan dan ketundukan. Hina dina. Amilatun nasibah. Orang itu kerja keras, capek, tasla naron hamiyah, tapi masuk ke neraka yang panas. Antum pikir orang masuk neraka nggak kerja? Kerja mereka, beramal mereka. Amilah nasibah. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menceritakan sebuah riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar melewatin sebuah gir, sebuah kastil, gereja yang besar. Fanadahu ya rahib, dipanggil sama Umar bin Khattab, wahai pendeta. Dipanggil, wahai pendeta. Keluar pendeta itu, fa asyraf. Lalu sama Umar dilihat orang ini. Lalu Umar menangis. Faqila lahu ya amiral mu'minin, ma yubkika min hadha? Wahai amirul mu'minin, apa yang membuat engkau menangis gara-gara orang ini? Lalu Umar mengatakan, dzakartu qaulallahi azza wa jalla fi kitabih. Aku mengingat firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Umar ingat dengan ayat itu. Ini riwayat disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Jamaah, poinnya kita hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tidak sembarangan beribadah. Allah berfirman di surat Tabarak yang disunahkan dibaca setiap malam, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang maha mulia, yang penuh berkah, yang penuh hikmat. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kita dulu nggak ada di dunia ini. Kita hadir tidak pernah mengajukan proposal. Lalu kenapa Allah menciptakan kematian dan kehidupan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, bukan yang paling banyak. Saya zikirnya 1000, saya zikirnya 1500, saya sholatnya 200, saya sholatnya 1000. Kalian diuji bukan untuk banyak-banyakan, tapi baik-baikan. Maka di sini para ulama mengatakan, Al-Fudail bin Iyad mengatakan tentang ahsanu amala adalah amalan yang paling ikhlas dan paling soleh. Allah nggak akan terima amalan illa ma kana khalisan lillah salihan. Ikhlas lillah dan baik amalan. Maka dua syarat supaya amalan kita diterima. Selama hidup banyak di antara kita sudah beramal. Saatnya mengevaluasi diri. Kita mau masuk bulan Ramadan. Sebagian orang itu sudah puasa 30 tahun puasa. Coba bertanya, 30 tahun ana berpuasa ya Allah, kira-kira diterima apa enggak? Bagaimana ngecek Ustaz amalan itu diterima atau tidak? Yang pertama, syaratnya ikhlas lillahi ta'ala.
Allah mengatakan di surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Tidaklah manusia itu diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah ikhlas. Semua ketaatannya, semua kepatuhannya lillahi ta'ala, bukan mencari pujian manusia. Antum melihat ada orang sholat masuk neraka? Ada. Jangan dipikir antum semua sholat insyaallah masuk surga. Allah mengatakan fawailul lil musallin, celaka, masuk wail orang-orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Sholat tapi riya. Sholat tapi riya. Kalau sholat sendiri, masya Allah, baca qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi imam, amma yatasaalun. Ajib, antum sholat sendiri qul huwallahu ahad. Jadi imam amma yatasaalun. Kenapa? Oh iya, kan banyak yang hadir. Hati-hati. Makanya kenapa sholat sunnah ini dianjurkan di rumah? Qabliyah, ba'diyah itu dianjurkan di rumah. Kata Nabi SAW, khairu salatir rajuli fi baitihi. Sebaik-baiknya salat seorang lelaki itu di rumahnya. Sebaik-baiknya salat orang laki itu di mana? Di mana? Di rumahnya. Ini hadis Nabi SAW. Illal maktubah, kecuali sholat fardu. Paham? Sebaik-baiknya sholat orang laki di mana? Di rumah, kecuali sholat wajib. Itu di masjid. Jangan antum qobliyah di masjid, ba'diyah di masjid, duha di masjid, tahajud di masjid. Kenapa? Iya Ustaz, kalau di rumah nggak ada yang ngelihat, nggak semangat Ustaz. Kalau di masjid, masya Allah, lihat semua pada sholat, Allahu Akbar. Apalagi calon mertua datang, Allahu Akbar, masya Allah. Itu takbirnya lain itu jemaah. Hati-hati. Apa yang dimaksud dengan ikhlas jemaah? Tujuan dia, target dia, dari apa yang dia lakukan, baik itu ucapan, perbuatan, zahir, batin, semuanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Insan, ketika orang-orang masuk surga, kenapa mereka bisa masuk surga? Allah menyebutkan sifat orang ini di dunia adalah wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ketika hidup di dunia, orang ini orang soleh, suka berbagi kepada fakir miskin. Dia kasih makanan kepada orang-orang yang membutuhkan itu makanan. Dia suka berbagi. Tapi apa kata mereka? Innama nut'imukum liwajhillah. Kita kasih makan kalian itu karena mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kita nggak butuh ucapan terima kasih. Kita nggak perlu balasan. Makanya antum kalau membantu orang lain, membantu keponakan, membantu saudara, membantu tetangga, jangan pernah mengharap balas budi. Yang ada sakit hati. Manusia ini sama Tuhannya nggak bersyukur. Apalagi sama antum. Antum kasih apa sama dia? Allah yang kasih tangan sama dia, Allah yang kasih mata sama dia, dia nggak bersyukur sama Allah. Kok antum baru kasih duit 10.000, kasih duit 1 juta berharap ucapan terima kasih dari dia? Maka jangan pernah berharap. Antum berbuatlah untuk Allah. Orang itu mau ngomong terima kasih, mau balas budi, antum nggak ada urusan. Antum ucapkan seperti ucapan penghuni surga ini, innama nut'imukum liwajhillah. Kami kasih makan kalian karena berharap wajah Allah, nggak yang lain. Jamaah rahimakumullah, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang insyaallah semuanya hafal. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua amalan itu harus ada niatnya.
Kalau nggak ada niatnya gimana untuk beramal? Dan semua orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Bangun masjid, amal soleh. Apa kata Rasulullah SAW? Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid lillah, untuk Allah. Antum kalau sedekah nggak perlu ngomong lillah. Saya sedekah lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Benar. Masya Allah. Lillahi ta'ala itu di sini nih. Maka hati-hati ketika antum nyumbang. Semua tergantung niat. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Tirmidzi, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan hadis ini, mengatakan awwalu man tusa'ar bihin nar yaumal qiyamah thalath. Ada 3 golongan manusia yang pertama kali jadi koreknya api neraka. Antum melihat 3-3-nya ini nggak ada penjahat, semuanya orang baik dalam kacamata manusia. Yang pertama ustadz, imam, orang yang alim, itu jadi koreknya api neraka. Yang kedua orang yang berjuang di jalan Allah, mati syahid, jadi koreknya api neraka. Yang ketiga orang yang dermawan, yang pandai berbagi. 3 manusia mulia jadi koreknya api neraka. Kenapa? Simak cerita. Kata Nabi SAW, fa'utiya bihi. Ini orang yang alim, yang pandai baca Al-Quran, didatangkan. Fa'arrafahu alaihi ni'amahu fa'arafaha. Allah tunjukkan kepada orang ini tentang nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada dia. Dan orang ini mengakui semua nikmat yang Allah berikan. Lalu Allah bertanya satu pertanyaan. Fama amilta biha. Apa yang engkau gunakan dengan nikmat itu? Apa kata orang nih? Ta'allamtu fika wa 'allamtun nas wa qara'tu fika al-Qur'an. Dengan nikmat yang kau berikan ya Allah, aku belajar agama, aku nuntut ilmu untuk mengharapkan keridhaan-Mu, dan aku ajarkan kepada umat manusia, dan aku membaca Al-Qur'an mengharapkan keridhaan-Mu ya Allah. Siapa yang tidak bisa berucap seperti ini? Lisan tidak bertulang, tapi hati tidak akan pernah dusta. Apa kata Allah Jalla Jalaluh yang maha mengetahui dengan apa yang terbetik di hati? Allah mengatakan kadzabta, dusta kamu, bohong kamu. Innama ta'allamta liyuqala alim wa qara'ta liyuqala qari. Kamu belajar selama ini hanya ingin mendapatkan predikat alim ulama, ustaz, dai kondang. Masya Allah. Itu yang kau inginkan. Dan engkau membaca Al-Quran dengan suara yang indah, yang baik, agar engkau mendapatkan gelar Al-Qari Fulan, Masya Allah, yang bacaannya bagus. Waqad qil. Dan yang engkau inginkan sudah engkau dapatkan. Ketika engkau hidup, engkau mendengarkan pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan itu, dan itu yang engkau cari. Hari ini nggak ada balasan buat engkau. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhi thumma turiha finnar, na'udzubillahi minan nar. Lalu diperintahkan kepada malaikat untuk menyeret wajah orang ini, diseret wajahnya bukan kakinya, dan dilemparkan ke dalam api neraka. Yang kedua, orang yang mati syahid. Menurut pandangan manusia dia tewas di medan perang menegakkan kalimat la ilaha illallah. Didatangkan orang ini, sama di sidang. Semua kita jamaah akan berbincang dengan Allah tanpa ada penerjemah antara kita sama Allah. Ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan, orang ini mengakui semuanya. Lalu Allah bertanya, fama amilta biha. Apa yang kau gunakan dengan nikmat-nikmat yang kau berikan kepadamu? Apa jawab orang ini? Qataltu fik hatta stushhidtu. Aku berjuang untuk menegakkan agamamu ya Allah, sampai aku tewas di medan perang. Apa kata Allah? Kadzabta, dusta. Engkau berperang hanya ingin mendapatkan predikat jari pemberani, fulan pahlawan pembela kebenaran. Itu yang kau inginkan. Dan engkau sudah dimakamkan di makam pahlawan mungkin. Engkau sudah disebutkan dalam sejarah sebagai pahlawan.
Itu yang kau cari. Maka hari itu nggak ada balasan buat dia. Dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi minannar. Yang ketiga, orang kaya raya yang dermawan. Jawab. Ditanya sama Allah, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Orang ini mengatakan, ma min sabilin tuhibbu ayyun faqafi illa anfaqtu fihi lak. Ya Allah, tidak ada satupun jalan kebaikan yang engkau suka nikmatmu dinafkahkan ke sana, melainkan aku sudah menafkahkannya di sana untuk mengharapkan keridhaanmu. Orang ini masjid dia bangun, sekolahan dia bantu, janda-janda dia santuni, anak yatim dia bangunkan rumah. Semua jalan-jalan kebaikan sudah dia lalui. Dan dia mengatakan lillahi ta'ala. Lalu apa kata Allah? Kadzabta, bohong. Innama anfaqta liyuqala jawad wa qad qila. Engkau selama ini bersedekah hanya ingin mendapatkan gelar orang yang dermawan, orang yang baik hati, dan itu sudah engkau dapatkan. Maka hari itu dia dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi minannar. Maka ingat, jangan sampai kita kerja keras gara-gara satu syarat ini akhirnya amalan kita nggak berguna. Bukan nggak berguna, bahkan mengantarkan ke dalam api neraka. Baik, syarat yang kedua, amalan kita harus sesuai dengan aturan. Allah tuh mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan bagaimana kita beribadah, sehingga syahadat kita asyhadu alla ilaha illallah ini berkaitan ikhlas dan tauhid untuk Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Terus poinnya apa? Kita nggak boleh beribadah kecuali sesuai dengan ajarannya Rasulullah. Jangan pakai ajarannya Nabi Daud, kecuali yang sesuai dengan ajarannya Rasulullah SAW. Kita boleh puasanya Nabi Daud karena Nabi yang nyuruh. Nabi Musa, nah dulu Nabi Musa kiblatnya kemana? Ke Masjidil Aqsa. Sekarang antum mau pakai Masjidil Aqsa lagi? Nggak boleh. Maka di sini sebagai bentuk engkau mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak boleh beribadah beramal kecuali sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan itu tertolak. Tertolak jemaah. Antum tahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menanti kita di mana? Di telaga. Di padang mahsyar ada telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau alaihi salatu wasallam, ana faratukum fil haud. Aku menanti kalian, aku lebih dulu sampai ke telaga itu. Aku tunggu kalian di sana. Lalu beliau menceritakan peristiwa di kala itu alaihi salatu wasallam. Wala yudhadhunna rijalun min ummati. Akan ada orang-orang nanti yang dihalau dari telagaku. Min haudi. Dari telagaku nggak bisa minum. Padahal umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka aku mengatakan ummati, ummati, umatku itu. Kenapa nggak boleh minum dari telagaku? Apa kata malaikat? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu nggak tahu apa yang diperbuat oleh umatmu setelah engkau mati. Sebagian sahabat itu ada yang murtad, seperti Muslim al-Kadzab dengan golongan yang Nabi tahu mereka dulu muslim. Setelah Nabi meninggal dunia, Nabi nggak tahu. Dan ada orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Boleh nggak sholat isya 6 rakaat? Kenapa nggak boleh? Saya tidak mencuri Pak Ustaz, saya tidak merampok, saya tidak menghina orang, saya sholat 6 rakaat karena saya banyak dosa. Yang 4 rakaat itu kan yang soleh-soleh. Jadi imam sholat maghrib 7 rakaat,
Boleh nggak? Sholat. Jamaah masa nggak boleh sholat? Nggak boleh. Karena aturannya maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Haji, saya kepingin haji Ustaz di bulan Ramadan. Bisa nggak jamaah? Kenapa nggak boleh? Kan Ka'bahnya ada Ustaz. Daripada pas bulan haji kan sekarang antrian haji panjang Pak Ustaz. Saya berangkat umroh sekalian haji langsung. Berangkat ke Arafah. Tanggal 9 Ramadan berada di Arafah. Tanggal 10 berangkat ke Mina. Kenapa? Aturannya nggak seperti itu. Puasa Ramadan. Saya ingin Ustaz puasa Ramadan itu mulai jam 6 Ustaz. Soalnya saya susah bangunnya. Jadi sahurnya jam 6. Tapi saya Pak Ustaz nanti berbukanya jam 8 malam Pak Ustaz. Bisa nggak jamaah? Kan sama jamnya lah hitungannya. Saya majukan 2 jam, nanti berbukanya mundur 2 jam. Kenapa kita katakan nggak boleh? Karena barang siapa yang beramal yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa rad, maka dia akan tertolak amalannya walaupun ikhlas. Walaupun ikhlas, ingat. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di atas mimbar? Nabi itu naik mimbarnya, masuk. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Kalian sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Beliau setelah sholat dari atas mimbar itu mengatakan, kalian tahu kenapa aku sengaja sholat di atas mimbar? Supaya kalian tahu gimana cara sholat yang benar. Coba kita lihat, apakah sholat kita sudah benar? Coba. Apakah gerakan sholat kita sudah benar? Ya Ustaz, masalah gerakan nggak terlalu penting lah Ustaz. Yang penting itu adalah orang yang tidak sholat. Bagaimana dibahas? Ucapan ini benar tapi kurang tepat. Karena ada orang sholat masuk neraka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Lalai dengan sholatnya. Sholat duhur mau matahari tenggelam. Sholat subuh jam 6. Matahari sudah tinggi, sholat subuh. Diterima sholatnya? Nggak diterima. Walaupun ikhlas lillahi ta'ala. Syarat dan rukunnya harus dipenuhi. Orang mau sholat, subhanallah. Nih teman-teman yang sholat di atas kendaraan, pesawat, kereta, kapal laut, jangan bermudah-mudahan tayamum. Kalau ada air harus wudu. Kalau nggak ada air boleh tayamum. Karena engkau nanti sholat bertahun-tahun nggak diterima sholat. Kenapa? Ada air. Kemudian Rasul SAW ketika berhaji, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, khudhu anni manasikakum. Kalian ambil dari aku tata cara ibadah haji kalian. Kenapa nih sekarang sudah mulai jemaah, calon jemaah haji itu ada manasik haji. Mulai. Karena ibadahnya harus sesuai dengan Nabi SAW. Kalau enggak kesian. Sudah bayar mahal, nunggu 10 tahun, sampai Mekah tawaf cuma 6 kali tawaf. Diterima tawafnya? Enggak diterima. Sebagian orang, oh saya nanti tawaf apa kata ustadznya sudah di sana. Tawaf, lagi tawaf buka buku dia, buka buku, rombongannya hilang. Astagfirullahaladzim. Akhirnya dia nggak tahu bagaimana tata cara tawaf yang benar. Maka bagi yang mau berangkat haji, tolong serius mengikuti manasik haji. Jangan apa kata ustadznya, karena di sana satu ustadz bawa 50 orang, satu ustadz ada yang bawa 1 kloter jemaah. 1 kloter itu berapa? 400 jamaah. Ustadznya 1. Gimana antum kalau nggak belajar? Ahibati fillah. Maka di sini kita tahu kenapa Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari, beliau itu meletakkan sebuah bab, judulnya Babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dahulu sebelum berbicara dan beramal.
Jangan beramal lalu baru berilmu, salah nanti amalan. Berilmu dulu. Jadi ketika mau beramal, tanya, apakah Rasulullah SAW mengajarkan? Iya, langsung amalkan. Orang mau ngomong apa, saya mau ngamalkan. Nabi SAW mengajarkan hal itu. Dan para ulama dari sejak zaman dulu, bagaimana semangat mereka menuntut ilmu. Al-Imam Bukhari itu dari Uzbekistan, bagaimana melakukan perjalanan panjang jamaah, mengambil 1 hadis, 2 hadis, 3 hadis, berangkat ke Baghdad, berangkat ke Mekah, berangkat ke Madinah. Sekarang kitabnya Imam Bukhari ada di tangan kita. Lalu kita nggak mau belajar, kemana waktu kita? Kita luangkan jamaah. Rasulullah SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap muslim. Wajib. Kenapa? Karena ilmu ini yang membuat ibadah antum jadi sah, jadi bisa diterima. Kalau enggak, antum beramal sholat tanpa ilmu, bertahun-tahun sholat, sampai ada di beberapa daerah itu yang sholat taraweh 21 rakaat atau 23 rakaat hanya 7 menit. Nggak kepingin nyoba? Coba di masjid ini mungkin bisa 7 menit berapa rakaat? 21 rakaat jemaah. Itu sebagian orang ditanya, bagaimana Bapak sholat di sini? Alhamdulillah, senang saya sholat di sini. Kayak olahraga. Oh, olahraga. Kenapa? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Maka antum belajar. Sisihkan waktu antum. Ada kajian-kajian rutin, bahaslah yang antum butuhkan. Yang jadi pedagang, belajar ilmu dagang. Jangan sampai kasih makan anaknya haram gara-gara antum nggak belajar. Kebanyakan kita itu berdagang hanya karena darah dagangnya mengalir dari ayah. Riba dia makan. Kata dia, oh Ustaz, kalau nggak pakai bunga Ustaz, kalau nggak pakai bank ini nggak bisa punya rumah Ustaz, nggak bisa punya mobil Pak Ustaz, nggak bisa punya motor Pak Ustaz. Oh, kata siapa? Itu kata engkau. Belajar. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mau kasih kepada antum tinggal ngomong kun fayakun, jadi. Jangan sampai mempertuhankan sebab-sebab yang ada. Maka nasihat ana kepada semuanya, tolong belajar, dievaluasi ibadahnya. Yang pertama, ibadah sholat yang tiap hari, bentar lagi puasa. Zakat, yang punya duit, zakat itu bukan hasilnya saja. Sebagian orang zakat itu dari keuntungan. Zakat itu keuntungan plus modal usaha, barang dagangan yang masih belum laku pun itu ada zakatnya. Tiap tahun dikeluarkan zakatnya. Emas, uang ada zakatnya. Supaya ibadah kita diterima, tolong belajar. Allah memerintahkan kepada Nabi SAW untuk berdoa, meminta tambahan 1. Tambahan apa? Ilmu. Apa doanya? Wa qul rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkan kepada aku ilmu. Itu doa Nabi Muhammad SAW. Hadza wallahu a'lam bishawab. Karena sudah jam 9, kita masuk ke sesi tanya jawab mungkin Ustaz. Nah. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalama yang telah menyampaikan tausiahnya pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan beliau daripada ilmu mendatangkan manfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Baiklah, kepada kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya, sekarang insyaallah kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang udah menulis di kertas, boleh diserahkan kepada panitia untuk diberikan ke depan ya. Atau Ustaz kalau seandainya langsung boleh. Atau yang mau langsung bertanya, boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertanyaan adalah Ustaz, pada antum mengenai dua hal. Pertama saya ingin mengenalkan nama Ana Giri Utomo. Ana orang dari Papua. Hadir kajian malam hari ini di sini. Setelah itu Ana ingin bertemu dengan punya anaknya di sini. Baik. Yang pertama yang saya tanyakan Ustaz, mengenai kedudukan seseorang yang telah murtad, apakah dia punya kesempatan untuk kembali bertobat dan kembali kepada agama Islam? Yang pertama. Yang kedua, Ana meminta pada Ustaz, semoga sebelumnya mudah-mudahan kalau suatu hari nanti Ustaz Ana telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga semua bisa menjadi saksi bagi Ana bahwa Ana telah dipercaya oleh Ustaz. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Semoga langkah antum menuju ke tempat ini diridhain oleh Allah Subhanahu wa taala dan langkah kita semua. Dan semoga kebersamaan kita di tempat ini berlanjut menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkaitan dengan pertanyaan antum, apakah orang yang murtad itu punya kesempatan untuk kembali kepada agama Allah ini? Nah, di masa Nabi Muhammad SAW ada orang-orang yang masuk Islam. Kemudian setelah meninggalnya Nabi SAW, sebagian murtad, bahkan sebagian memerangi para sahabat Nabi yang lain. Tapi sebagian di antara mereka kemudian kembali kepada Islam. Artinya selama hayat masih dikandung badan, kesempatan untuk bertobat itu terbuka. Tinggal bagaimana tugas kita berdakwah kepada saudara-saudara kita yang mungkin gara-gara menikah dengan beda agama kemudian dia murtad. Bagaimana tugas kita merangkul dia kembali? Karena Anda melihat jemaah, kalau ada satu anggota keluarga yang nikah dengan orang dari luar agama Islam, kemudian dikucilkan oleh keluarga yang lainnya, sehingga dia pun jauh dari Islam, seharusnya dirangkul supaya dia kembali kepada Islam. Dan biasanya nggak lama dalam perjalanan, mungkin dia diceraikan oleh suaminya atau apa. Maka insya Allah tugas kita bersama untuk mendakwahkan agama Allah ini, khususnya kepada keluarga kita sendiri. Maka semoga keluarga-keluarga kita yang mungkin disesatkan oleh iblis, oleh syaitan, lalu dia menjadi orang kafir, semoga Allah memberikan hidayah kepada dia untuk kembali. Barakallahu fikum. Kemudian di sini Ustaz ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz dengan sholat yang selama ini kita tinggalkan? Apakah boleh mengqadha sholat tersebut? Subhanallah. Iya, berkaitan dengan qadha sholat. Para ulama sepakat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat karena lupa dan ketiduran itu wajib mengqadha ketika dia ingat atau ketika dia terjaga dari tidurnya. Ini kesepakatan para ulama berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Terjadi perbedaan pendapat bagaimana orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Apakah bisa dia qadha? Orang nggak sholat subuh, memang nggak sholat subuh, terus besok dia mau ganti sholat subuh. Di sini ada dua pendapat ulama. Yang pertama, jumhur ulama mewajibkan dia mengqadha sholatnya walaupun dia nggak dapat pahala, karena udah keluar waktu sholatnya itu, udah nggak diterima sholatnya. Tapi sebagai hukuman buat dia, sanksi buat dia, dia wajib mengganti. Itu pendapat jumhur ulama. Tapi pendapat sebagian ulama mengatakan nggak perlu dia mengqadha, karena nggak akan diterima. Apa gunanya? Maka yang harus dia lakukan adalah bertaubat dengan taubatan nasuha. Kelak yang akan dihisab pada hari kiamat itu adalah sholatnya yang pertama kali. Kalau sholatnya kurang, ditambahin dengan apa? Sholat sunnah. Maka di sini akan dikatakan ketika hisab itu, hallahu min nafilah. Apakah orang ini punya ibadah sunnah, sholat sunnah? Kalau ada, digunakan untuk menyempurnakan sholatnya yang kurang itu jamaah. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW itu dalam sehari berapa rakaat sholat? Anak kasih aja yang bisa jawab.
Berapa rakaat salatnya Nabi Muhammad SAW? Berapa? 40. Masya Allah. Kok bisa 40? 17 yang fardu, 12 rakaat yang rawatib, 11 rakaat sholat tahajud. Betul 40 jemaah? Betul enggak? 17 tambah 12 berapa? 29 tambah 11. Betul enggak 40? Masya Allah. Maka usahakan kita punya ibadah sholat sunnah. Paling tidak ya seperti Nabi Muhammad SAW. Kalau antum nggak bisa sholat malam, gantikan dengan duha. Duhanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau bertanya, bagaimana agar hati selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan amalan apa saja yang bisa membuat kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah. Aneh dari tadi pindah-pindah mic gitu Ustaz. Enggak, mic-nya nggak ada lagi Ustaz. Baik. Allah memerintahkan kepada nabinya untuk istiqamah. Fastaqim kama umir. Bagaimana cara istiqamah? Cara istiqamah adalah melaksanakan agama sesuai dengan perintah. Gimana perintahnya ya laksanakan. Tapi godaan untuk istiqomah ini berat. Kenapa? Karena setan tidak akan pernah membiarkan kita istiqomah. Kita tahu iman itu naik turun. Bagaimana supaya tatkala iman kita turun ini langsung naik lagi, dan turunnya tidak sampai meninggalkan yang wajib. Maka salah satu caranya antum perbanyak amalan sunnah. Kalau antum sholatnya 40 rakaat, kalau lagi males paling tidak 30 rakaat. Kalau males paling tidak tetap 17 rakaat. Tapi kalau antum hanya punya 17 rakaat, kalau imannya lagi turun tinggal berapa rakaat? Kadangkala tinggal Jumatan doang. Maka perbanyak amalan sunnah. Yang kedua, baca Al-Quranul Karim. Rasakan jamaah, antum kalau baca Quranul Karim, antum akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Allah tuh mengatakan, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini Quran menunjukkan kepada jalan yang paling istiqomah, yang paling lurus. Yang ketiga, kalau dengar nasihat, amalkan. Orang-orang yang dapat nasihat, datang pengajian, terus datang pengajian, tapi nggak ada yang diamalin, biasanya tambah keras hati. Allah mengatakan, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Andai kata tuh orang-orang mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, niscaya itu akan lebih baik buat mereka dan akan lebih meneguhkan mereka untuk istiqamah dalam agama ini. Dan yang terakhir, berdoa. Berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Minta sama Allah SWT. Kemudian doa yang di surat Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masyaallah, ada mic-nya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Satu pertanyaan. Bagaimana cara menyikapi itu perkataan dari orang tua atau sahabat yang berkaitan dengan amalan? Ini kan baik, ini kan sudah biar karena atau baru jadinya ini sudah ramah turun. Bagaimana cara kita menyikapi hal seperti itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum dapat mic dari mana di sana? Kita dari tadi satu gantian. Ada di belakang satu jemaah. Masya Allah. Baik jemaah. Iya. Dari awal kita sudah sampaikan, syarat diterimanya amalan itu adalah ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kalau bicara baik, tadi sholat subuh 4 rakaat itu baik. Siapa yang bilang nggak baik?
2 baik, apalagi 4. Zuhur, Masya Allah, antum sholat 12 rakaat zuhur, Masya Allah. Semakin banyak orang berpikir semakin baik, tapi ternyata tidak akan diterima. Antum punya kuda, pada waktu Idul Adha antum kurban kuda, Masya Allah. Ana beli kuda 100 juta Ustaz, ana korbankan buat Allah Jalla Jalla. Baik apa nggak baik? Kalau orang berpikir baik, tapi tidak diterima. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan tugas kita jamaah, memang kita punya tugas berat ketika menghadapi keluarga yang mungkin belum punya ilmu atau beramal tanpa ilmu. Selama ini beramal tanpa ilmu. Ana dulu dikasih amalan sama ibu ana. Afahullah tabaraka wa ta'ala. Jadi selesai sholat itu ana suruh sujud lagi. Doa ketika sujud itu. Seperti itu. Bertahun-tahun ana amalkan itu. Sampai ana belajar. Ternyata hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan فَإِذَا سَجَدْتُمْ فَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ الدُّعَى. Kata ibu ana, doa ketika sujud itu mustajab. Betul. Tapi ternyata setelah ana pelajarin, doa ketika sujud itu sujud ketika sholat, bukan bikin sujud sendiri. Sujud di luar sholat itu ada sujud sahwi, ada sujud syukur, ada sujud tilawah, nggak ada sujud doa. Artinya sesuatu yang dianggap baik itu kadangkala kurang tepat, tidak sesuai dengan sunnah. Maka tugas kita ketika menghadapi keluarga seperti itu, ya kita mohon maaf, kita sampaikan, afwan, ana belum tahu, kalau memang diamalkan Nabi, ana amalkan. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelah aku mati, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Semua mengaku paling benar. Itu kata Nabi SAW. Terus solusinya apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kalian hendaklah berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk. Addu tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Kalian berpegang teguh dengannya dan gigit dengan gigi geraham kalian. Jadi ketika semua orang mengaku benar, kita bingung. Apa tugas kita? Lihat Rasul SAW, lihat Abu Bakar As-Siddiq, lihat Umar bin Khattab, lihat Utsman bin Affan, lihat Ali bin Abi Thalib. Insya Allah kita akan selamat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, waktu kita ada 10 menit lagi, dan pertanyaan yang akan diajukan cukup dari kertas karena pertanyaan kertas belum kita baca. Selanjutnya di sini Ustaz, boleh atau tidak hewan kurban daripada jenis hewan betina? Boleh apa tidak hewan kurban dari jenis hewan betina? Kalau boleh, boleh. Jadi hewan betina dari 3 jenis, onta, kambing, dan sapi, boleh-boleh saja ya. Tapi kita tahu kurban itu semakin sempurna bentuknya, itu semakin besar pahalanya. Jadi umpamanya kambing yang bertanduk dengan kambing yang tidak bertanduk, mana yang lebih utama? Yang bertanduk. Ini laki yang dagingnya lebih banyak akan lebih utama. Tapi syaratnya ikhlas. Sudah sesuai dengan tuntunan tapi nggak ikhlas. Antum lihat tuh sapi itu, yang paling besar tuh, itu punya anak, ya itu punya anak. Terus kambing itu antum lihat itu, yang tanduknya bagus, itu juga punya anak. Alhamdulillah, ana lillahi ta'ala potong itu. Betina nggak apa-apa. Tapi anak kalau nggak salah dengar aturan pemerintah, nggak boleh potong sapi betina yang masih produktif. Karena memang ini aturan pemerintah demi supaya ya terus beranak gitu loh jamaah. Tapi kalau bicara agama boleh-boleh saja. Tapi kalau aturan pemerintah seperti itu kita harus taat demi untuk kemaslahatan yang lebih besar. Dan masih banyak
sapi-sapi jantan atau kambing-kambing jantan lainnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Kemudian pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Izin pertanyaan Ustaz, setiap habis sholat saya selalu memohon agar Allah Subhanahu wa taala mendekatkan jodoh saya. Akan tapi jodoh tersebut tidak kunjung datang dan saya terus menunggunya. Apakah yang saya harus lakukan? Masya Allah jemaah. Yang pertama, kita tuh harus yakin bahwa doa kita akan dikabulkan. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Kalian mintalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Itu kepastian. Tapi kadangkala doa itu ditunda. Ada 3 macam dikabulkannya doa. Yang pertama, orang minta jodoh dikasih jodoh. Yang kedua, dia minta jodoh tapi akhirnya nggak dikasih jodoh. Namun dia itu dipalingkan dari musibah yang besar. Antum kan nggak tahu. Antum minta jodoh, seharusnya antum tuh tabrakan lumpuh antum. Dari doa minta jodoh itu antum diselamatkan dari kelumpuhan. Yang ketiga, Allah simpan doa antum di akhirat. Antum dikasih jodoh di akhirat sana. Dan itu lebih utama daripada jodoh di dunia. Maka jangan pernah putus asa berdoa. Nabi Zakaria, kita lihat bagaimana Nabi Zakaria berdoa minta anak sampai rambutnya putih, jenggotnya putih, sampai tulang-tulangnya sudah lemah. Apa kata Nabi Zakaria? Wa Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku gak pernah kecewa berdoa kepadamu ya Allah, gak pernah merana berdoa kepadamu ya Allah. Itu yang harus ada pada diri kita. Gak boleh merasa oh kayaknya gak dikabulkan doanya. Antum gak yakin sama Allah, maka minta terus. Tugas kita hanya meminta. Dan antum lihat adab-adab doa, syarat-syarat doa. Mungkin antum makan haram, kemudian doa antum tidak dikabulkan. Coba dilihat. Karena di antara yang menyebabkan doa tidak dikabulkan itu adalah makan haram. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jam berapa sudah? Apa? Iya, kita kan sampai 10 menit lagi. Satu lagi, fadhol satu lagi jemaah. Satu pertanyaan lagi di sini akan kami bacakan. Lanjut. Ustadznya udah lapar. Jam 10. Satu pertanyaan lagi, insyaallah akan kita bacakan dan ini menutup akan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dan kami mohon maaf kalau seandainya tidak seluruh pertanyaan bisa kami bacakan. Pertanyaan terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam. apakah saya masih boleh mengharap laki-laki yang saleh sedangkan saya pernah terjebak dalam dosa zina? Apakah kita boleh jujur dengan masa lalu kita? Allahu Akbar jemaah. Dosa zina ini di negeri kita ini menakutkan sekali. Anak-anak SMP sudah berzina. Bahkan anak-anak SMP ada yang jadi mucikari, jadi germo. Na'udzubillah. Kita ini sudah darurat kondisi. Makanya kalau melihat ya musibah-musibah, bencana-bencana yang datang itu, semua itu Allah turunkan apa kata Allah? La'allahum yarji'un, agar manusia itu kembali kepada Allah. Ingat, mungkin gempa tidak datang ke Pulau Karimun, datang ke tempat yang lainnya, tapi bukan berarti Karimun aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nasihat anak para orang tua, tolong dijaga anaknya. Jangan cuma dikasih pendidikan umum, disekolahkan, oh selesai tugas saya kasih ilmu agama. Itu yang diperlukan oleh anak-anak kita.
Itu yang bakal ditanya di kuburannya, man rabbuka, man nabiyuka, madinuka. Tolong persiapkan anak. Kalau enggak, orang tuanya akan terseret ke dalam api neraka gara-gara anaknya tidak dibekali ilmu yang cukup. Terus sekarang gimana? Seorang wanita yang berzina, bertobatlah kepada Allah SWT. Terus kalau dia taubatnya taubatan nasuha, bolehkah dia berharap dapat lelaki yang soleh? Boleh. Tapi bisa jadi nanti engkau dapat lelaki soleh yang juga pernah berzina, tapi dia sudah tobat. Dan jamaah, ingat dengan wanita yang berzina di masa Nabi SAW, yang kemudian dirajam sampai mati. Apa kata Nabi SAW? Laqad tabat taubatan law qusimat ala sab'ina min ahli Madinah lawasi'atu. Perempuan ini sudah bertobat. Kalau pahala tobatnya itu dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, cukup untuk mengampuni dosa mereka. Bayangkan. Jadi bukan berarti lelaki yang punya masa lalu yang kelam kemudian dia bertobat, dia nggak jadi orang baik. Antum tahu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, premannya Quraisy dulu dia. Bahkan yang suka menyakitin para sahabat Nabi. Orang-orang yang masuk Islam siapa yang nyiksa? Umar termasuk yang menyiksa. Bagaimana Umar bertobat jadi orang nomor 2 jemaah? Artinya orang yang punya masa lalu yang kelam bisa jadi lebih baik daripada orang yang tidak pernah melakukan perzinaan. Na'udzubillah min dzalik, dari zina ya. Na'udzubillah min zina. Tapi ketika orang punya masa lalu yang kelam kemudian dia bertobat kepada Allah, mudah-mudahan Allah menerima taubatnya. Sekarang kalau engkau berharap lelaki yang soleh, berharaplah, berdoa minta kepada Allah SWT. Dan tidak perlu cerita masa lalu. Tidak perlu. Ketika mau nyampaikan, sampaikan, ana baru hijrah, ana punya masa lalu yang buruk, tapi ana sudah mulai belajar. Selesai. Nggak perlu cerita, oh saya dulu itu pernah berzina di sini. Ini di rumah yang itu tuh. Na'udzubillah. Jangan sampai kullu ummati mu'afan. Kata Nabi SAW, semua umatku itu dimaafkan, diampuni dosanya. Illal mujahirin, kecuali orang yang berbuat dosa terang-terangan. Termasuk berbuat dosa terang-terangan itu, malam hari berbuat dosa, nggak ada yang tahu, ditutupin sama Allah, lalu dia cerita. Ini termasuk berbuat dosa terang-terangan. Jadi antum yang punya dosa masa lalu, pernah mencuri, na'udzubillah, pernah berzina, jangan pernah menceritakan dosa itu kepada anak-anak, kepada teman-temannya. Kalau mau bercerita masa lalu secara umum, bapak dulu nak bukan orang baik-baik nak. Sudah nak, nggak perlu ngomong bapak dulu pernah ini, pernah itu. Na'udzubillah min dzalik. Hadza wallahu a'lam bissawab jamaah. Mohon maaf kalau ada pertanyaan. Ini pertanyaannya banyak banget. Mungkin ada yang ingin tanya langsung ya. Tapi mudah-mudahan lah di waktu yang lainnya kita bisa berjumpa kembali. Ana mau kasih hadiah buat yang tadi tanya. Fadhol antum, ana kasih hadiah. Masyaallah. Barakallahu fikum. Gimana? Siapa minta buku? Masya Allah. Tinggal 3 bukunya itu, Masya Allah. Baik, ahibati fillah. Apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalla. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan anak, kesalahan itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ana serahkan kepada pembawa acara.